Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Latifah Mustafa Lestianto, dosen pengampu seminar proposal skripsi offering PD1 dan teman-teman offering PD1 seminar proposal skripsi yang berbahagia. Hari ini, Selasa 16 Maret 2021, saya Lailatul Anisa, mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Negeri Malang Angkatan 2018 akan mempresentasikan proposal skripsi yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Matematika Materi SPLDV Kelas 8 SMPN 1 Senduro tahun ajaran 2020-2021. Nah, kenapa saya memilih judul tersebut? Pasti karena dilandasi dengan latar belakang yang menarik untuk diteliti. Saya akan mengupas sedikit secara singkat latar belakang dari judul saya pada hari ini. Pendidikan didefinisikan sebagai pengalaman belajar yang berlangsung dalam hidup dan mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Pendidikan formal yang dimulai dari jenjang TK, SD, SLTP, sampai SLTA memiliki kurikulum yang memuat pelajaran dan materi yang akan diajarkan. Salah satunya adalah matematika. Matematika merupakan salah satu ilmu dasar yang harus dikuasai oleh setiap manusia, terutama siswa sekolah. Hal ini dikarenakan matematika tidak dapat dipisahkan atau dijauhkan dari kehidupan manusia setiap harinya. Dalam kehidupan kita sekarang, seorang guru matematika cenderung menggunakan metode belajar ceramah, yang sebenarnya metode ini kurang efektif bagi siswa. Diawali dengan menjelaskan materi, memberi contoh, dan latihan soal, kemudian diakhiri dengan memberikan tugas rumah. Sehingga membuat siswa enggan dan malas untuk belajar, yang dapat menyebabkan rendahnya keaktifan siswa dan secara langsung berpengaruh pada prestasi belajar siswa. Hal ini diungkapkan oleh Wulandari dan Surjono 2013. Berdasarkan fakta di lapangan menunjukkan bahwa proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah hingga saat ini masih terasa membosankan bagi siswa. Akibat dari cara mengajar yang diterapkan masih bersifat monoton. Sering terjadi dalam proses belajar mengajar antara guru dengan siswa tidak terjalin komunikasi yang baik. Dengan demikian, untuk memecahkan permasalahan proses pembelajaran tersebut, model pembelajaran sangatlah dibutuhkan oleh guru. Karena melalui model pembelajaran, guru dapat membantu siswa mendapatkan informasi, ide, keterampilan, cara berpikir, dan mengekspresikan ide. Nah, salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan dalam melibatkan siswa secara aktif guna menunjang kelancaran proses belajar mengajar adalah dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif, di mana menurut Sanjaya 2016, model pembelajaran kooperatif merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Dari beberapa model pembelajaran kooperatif yang ada, salah satunya adalah kooperatif tipe Jigsaw yang dipakai dalam penelitian ini. Menurut Lee dalam Rusman 2013, model pembelajaran Jigsaw adalah model pembelajaran kooperatif dengan cara siswa belajar dalam kelompok kecil terdiri dari 4-6 siswa yang dipilih secara heterogen dengan memberikan kesempatan kepada siswa agar dapat bekerja sama, saling ketergantungan positif, dan mampu bertanggung jawab secara mandiri dalam kelompok. Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw juga dapat digunakan secara efektif dan efisien, di mana siswa mendapatkan keterampilan dan pengetahuan akademis dari pemahaman membaca ataupun keterampilan dalam kelompok untuk belajar bersama. Oleh karena itu, dengan melalui pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, proses pembelajaran matematika diharapkan dapat lebih efektif meningkatkan kualitas pembelajaran, aktivitas belajar, dan prestasi belajar matematika siswa. Selain itu, beberapa penelitian menunjukkan bahwa metode Jigsaw dapat meningkatkan prestasi belajar matematika siswa. Pernyataan tersebut didukung oleh adanya penelitian yang dilakukan oleh Ernawati Jabar, mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Prodi Pendidikan Matematika UIN Alauddin Makassar, dengan judul Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Matematika Materi Volume pada peserta didik kelas 8 MTS Alkomar Bajeng, Kecamatan Patalasan, Kabupaten Takalar.
di mana hasil penelitiannya model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw yang diterapkan dapat meningkatkan prestasi belajar matematika pada materi volume. Terbukti adanya peningkatan rata-rata prestasi belajar sebesar 11,34 dari siklus 1 ke siklus 2. Alasan lain dipilihnya model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw adalah karena model pembelajaran ini tuh sangat menarik jika diterapkan pada peserta didik. Peserta didik akan lebih aktif untuk belajar sendiri, mencari tahu bagian-bagian yang ditugaskan kepada mereka. Dari beberapa alasan pemilihan model pembelajaran kooperatif Jigsaw tersebut, maka sangatlah tepat dipilih model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dalam penyampaian materi pelajaran matematika, khususnya materi sistem persamaan linear dua variabel atau yang lebih kita kenal dengan SPLDV. Nah, peneliti mengambil materi SPLDV karena masih terdapat siswa yang belum memahami soal maupun pertanyaan soal, tidak bisa dan bahkan bingung membedakan antara SPLDV dan PLDV. Kemudian tidak memahami metode yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV, kurang teliti dalam mengerjakan, kemudian kelemahan daya ingat dan kehabisan waktu saat pengerjaan soal. Nah, terkait dengan hal tersebut, maka perlu diadakan suatu penelitian tindakan kelas atau PTK untuk membuktikan bahwa dengan penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dapat meningkatkan prestasi belajar matematika siswa pada materi sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Nah, sekarang berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana prestasi belajar matematika siswa dengan menerapkan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pada materi SPLDV kelas 8 di SMPN 1 Senduro. Kemudian, berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan peneliti adalah untuk mendeskripsikan prestasi belajar matematika siswa dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pada materi SPLDV kelas 8 di SMPN 1 Senduro. Nah, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Nah, untuk manfaat teoritis, salah satunya adalah memberikan sumbangan pengetahuan yang berarti bagi pengembangan pendidikan, khususnya tentang penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw untuk meningkatkan prestasi belajar matematika materi SPLDV. Nah, sedangkan untuk manfaat praktis, yang pertama itu bagi guru, salah satunya sebagai bahan pertimbangan untuk upaya meningkatkan prestasi belajar siswa dan meningkatkan efektivitas belajar di kelas terutama dalam hal model pembelajaran. Kemudian yang kedua bagi siswa, salah satunya mendorong peserta didik lebih aktif dan bisa memecahkan masalah atau persoalan yang dihadapi pada mata pelajaran matematika khususnya pada materi SPLDV. Kemudian yang ketiga yakni bagi sekolah. Nah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi sekolah sehingga dapat dijadikan sebagai bahan kajian bersama agar dapat meningkatkan kualitas sekolah. Kemudian yang keempat yakni bagi peneliti adalah menambah pengetahuan dan keterampilan peneliti dalam penerapan metode pembelajaran kooperatif khususnya Jigsaw sehingga dapat bermanfaat dalam kegiatan pembelajaran selanjutnya dan sebagai rujukan penelitian yang relevan bagi penelitian selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab 2, yakni kajian pustaka. Di mana dalam kajian pustaka ini, saya mengambil beberapa kata kunci. Yang pertama, matematika, meliputi pengertian matematika dan karakteristik matematika. Kemudian kata kunci yang kedua, prestasi belajar, meliputi pengertian prestasi belajar, fungsi prestasi belajar, dan faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Nah, untuk kata kunci yang ketiga, yakni model pembelajaran kooperatif, meliputi pengertian model pembelajaran kooperatif, ciri-ciri model pembelajaran kooperatif, serta sintaks pembelajaran kooperatif. Kemudian kata kunci yang keempat, yakni model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, yang meliputi pengertian, kegiatan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, serta langkah-langkah pembelajarannya. Dan yang terakhir adalah materi SPLDV.
meliputi pengertian SPLDV, metode penyelesaian SPLDV, serta contoh dari setiap metode penyelesaian SPLDV. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab 3, yakni metode penelitian. Nah, yang pertama yakni jenis dan pendekatan penelitian. Untuk jenis penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan tujuan utama adalah meningkatkan kemampuan guru dalam mengajar. Kemudian untuk pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif, di mana pendekatan ini dilakukan secara mendalam terhadap proses pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw untuk meningkatkan prestasi belajar siswa kelas 8 di SMPN 1 Senduro. Kemudian yang kedua yakni setting penelitian, di mana meliputi waktu penelitian dan lokasi penelitian. Untuk waktu penelitian dilaksanakan pada semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021 karena menyesuaikan dengan jadwal pelajaran matematika materi SPLDV yang telah disepakati dengan guru kelas tersebut. Untuk lokasi penelitiannya, kelas 8A di SMPN 1 Senduro yang beralamat di Jalan PB Sudirman, Kecamatan Senduro, Kota Lumajang. Lokasi ini dipilih sebagai tempat penelitian dengan pertimbangan salah satunya dalam pembelajaran guru belum pernah menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, sehingga pembelajaran terasa sangat membosankan dan cenderung monoton bagi peserta didik. Kemudian selanjutnya adalah subjek penelitian. Subjek penelitian adalah siswa kelas 8A di SMPN 1 Senduro pada tahun pelajaran 2020-2021. Dengan jumlah siswa 35 siswa yang terdiri dari 15 siswa laki-laki dan 20 siswa perempuan. Alasan dipilihnya kelas 8A adalah karena siswa kelas 8A dalam proses pembelajaran masih bersifat pasif. Nah, berikutnya yakni data dan sumber data. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yakni data perencanaan pembelajaran berupa RPP, data proses pembelajaran, kemudian yang ketiga yakni data hasil pembelajaran siswa. Nah, sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah siswa kelas 8A di SMPN 1 Senduro semester ganjil tahun ajaran 2020-2021, di mana peneliti bertindak sebagai pelaksana tindakan, sedangkan mitra peneliti sebagai pengamat atau observer tindakan. Nah, selanjutnya yakni teknik dan pengumpulan data. Untuk teknik pengumpulan data yang pertama yakni tes. Tes yang dilakukan pada penelitian ini meliputi pre-test, kuis, dan post-test. Kemudian yang kedua yakni observasi, di mana tujuan dilakukan observasi adalah untuk mengetahui aktivitas peneliti dan siswa dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga yakni angket. Tujuan memberikan angket kepada siswa adalah untuk mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran serta peningkatan kemampuan siswa. Yang keempat adalah wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan guru mata pelajaran matematika kelas 8A dan siswa kelas 8A. Dan yang kelima adalah catatan lapangan, di mana catatan lapangan dimaksudkan untuk mendokumentasikan secara tertulis atau naratif, meliputi segala peristiwa selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Nah, di sisi lain, alat pengumpulan data, yakni alat yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini. Yang pertama yakni butir soal tes, di mana butir soal tes yang digunakan berupa soal uraian. Kemudian yang kedua yakni lembar observasi, yang meliputi lembar pengamatan pembelajaran aktivitas peneliti dan siswa dalam pembelajaran berdasarkan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Dan yang ketiga, angket. Peneliti menggunakan angket berstruktur dengan bentuk jawaban tertutup. Kemudian yang keempat yakni pedoman wawancara, di mana dalam pengumpulan data ini peneliti menggunakan pedoman wawancara terstruktur. Dan yang terakhir adalah catatan lapangan. Catatan ini berupa coretan seperlunya yang sangat dipersingkat, berisi kata-kata kunci, frasa, pokok-pokok isi pembicaraan, atau pengamatan. Nah, untuk selanjutnya adalah validasi data, di mana validasi data dalam penelitian ini difokuskan pada kemampuan siswa dalam memecahkan masalah matematika yang berkaitan dengan SPLDV dengan menggunakan teknik pemeriksaan 3 cara dari 10 yang dikembangkan oleh Mulong, yaitu yang pertama ketekunan pengamatan yang akan dilakukan dengan cara peneliti mengadakan pengamatan secara teliti, rinci, dan terus-menerus selama proses penelitian di SMPN 1 Senduro. Kemudian yang kedua yakni triangulasi,
Di mana dalam penelitian ini, triangulasi yang akan digunakan adalah yang pertama, membandingkan data yang diperoleh dengan hasil konfirmasi kepada guru SMPN 1 Senduro. Kemudian, yang kedua, membandingkan hasil tes dengan hasil observasi. Kemudian yang ketiga, membandingkan hasil tes dengan hasil wawancara. Nah, selanjutnya, pengecekan teman sejawat melalui diskusi. Yang dimaksudkan di sini adalah mendiskusikan proses dan hasil penelitian dengan dosen pembimbing atau teman mahasiswa yang sedang atau telah mengadakan penelitian. Selanjutnya adalah analisis data. Dalam penelitian tindakan kelas ini, proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Menurut Suharsimi Arikunto 2008, dalam pelaksanaan penelitian, peneliti dapat mengumpulkan dua jenis data, yakni data kuantitatif dan data kualitatif. Untuk data kuantitatif atau nilai hasil belajar siswa yang dapat dianalisis secara deskriptif, misalnya mencari nilai rata-rata, persentase keberhasilan belajar, dan lain-lain. Nah, di sini untuk analisisnya, analisis ketuntasan belajar, analisis nilai rata-rata siswa, dan perhitungan nilai tes. Kemudian yang kedua yakni data kualitatif, di mana peneliti melakukan analisis data kualitatif menggunakan analisis model air atau flow model yang meliputi 4 hal. Yang pertama, pengumpulan data. Yang kedua, reduksi data, di mana dalam mereduksi data, peneliti dibantu teman sejawat untuk mendiskusikan hasil yang diperoleh dari wawancara, observasi, catatan lapangan. Maka hasil yang diperoleh dapat maksimal dan diverifikasi. Kemudian yang ketiga, penyajian data yang dilakukan dengan cara menyusun secara naratif sekumpulan informasi yang telah diperoleh dari hasil reduksi. Kemudian yang terakhir adalah penarikan kesimpulan, di mana dalam tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah memberikan kesimpulan terhadap data-data hasil penafsiran. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah indikator keberhasilan tindakan yang meliputi 2 indikator, yakni indikator kualitatif dan indikator kuantitatif. Berdasarkan kedua indikator tersebut, dapat dijelaskan bahwa keberhasilan pembelajaran peneliti dalam penelitian ini dapat dilihat dari segi proses dan segi hasil. Untuk segi proses, pembelajaran dikatakan berhasil dan berkualitas apabila seluruhnya atau setidak-tidaknya sebagian besar 75% siswa terlibat secara aktif, baik fisik, mental, maupun sosial dalam proses pembelajaran. Sedangkan dari segi hasil, proses pembelajaran dikatakan berhasil apabila terjadi perubahan perilaku yang positif pada diri siswa, seluruhnya setidak-tidaknya sebagian besar 75%. Nah, untuk pembahasan yang terakhir adalah prosedur penelitian, di mana secara umum kegiatan penelitian ini dapat dibedakan dalam 2 tahap, yakni tahap pendahuluan atau pratindakan dan tahap pelaksanaan tindakan, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan tahap refleksi. Nah, yang pertama adalah tahap pendahuluan atau pratindakan, dilakukan sebagai langkah awal untuk mengetahui dan mencari informasi tentang permasalahan dalam pembelajaran matematika. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan tindakan. Berdasarkan temuan pada tahap pratindakan, disusunlah rencana tindakan perbaikan atas masalah-masalah yang dijumpai dalam proses belajar. Nah, tahap-tahap yang dilakukan dalam pelaksanaan penelitian ini meliputi perencanaan tindakan, yang kedua pelaksanaan, di mana tahap pelaksanaan dimaksudkan adalah melaksanakan pembelajaran matematika dengan materi SPLDV sesuai dengan rancangan pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah observasi, di mana observasi dilakukan oleh peneliti sendiri. Kemudian yang keempat adalah refleksi. Tahap ini merupakan tahapan di mana peneliti melakukan introspeksi diri terhadap tindakan pembelajaran dan penelitian yang dilakukan. Kemudian dari hasil analisa tersebut, peneliti melakukan refleksi yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan apakah kriteria yang telah ditetapkan tercapai atau belum. Jika sudah tercapai dan telah berhasil, maka siklus tindakan berhenti. Tetapi sebaliknya, jika belum berhasil pada siklus tindakan tersebut, maka peneliti mengulang siklus tindakan dengan memperbaiki kinerja pembelajaran pada tindakan berikutnya sampai berhasil sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Nah, demikian itulah presentasi proposal skripsi dari saya, Lailatul Anisa. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.